Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal bongkar satu kasus yang benar-benar mengejutkan, yang bisa dibilang menguji sebuah institusi dari dalam. Kita akan lihat langkah demi langkah gimana sebuah jaringan narkoba yang ternyata melibatkan petinggi polisi itu sendiri akhirnya bisa terungkap. Yep, Anda nggak salah dengar. Seorang mantan kepala kepolisian resor atau Kapolres justru ditetapkan sebagai tersangka. Ini adalah klimaks dari sebuah investigasi yang luar biasa. Dan pertanyaan besarnya sekarang, gimana ceritanya semua ini bisa terjadi? Nah, kita kenalan dulu sama tokoh utamanya. Dia adalah mantan Kapolres Bima Kota, inisialnya AKBP DPK. Bareskrim Polri udah menetapkan dia secara resmi sebagai tersangka. Jadi ini bukan lagi sekedar dugaan ya, tapi ini pernyataan resmi terkait penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Yang bikin cerita ini menarik banget adalah gimana kasus serumit ini dimulai. Ternyata ini nggak berawal dari penggerebekan besar-besaran loh. Justru dari sebuah penangkapan yang kelihatannya sepele, kayak operasi rutin biasa aja. Semua berawal dari sini. Menang pertama itu ditarik pas dua orang asisten rumah tangga dari seorang anggota polisi lain, yaitu Bribka Kir, ditangkap. Dan penangkapannya ini terjadi di rumah pribadi majikannya. Dari sinilah satu persatu tabir mulai kebuka. Dari penangkapan awal itu, polisi nemuin barang bukti sabu seberat 30,415 gram. Nah, angka ini penting banget karena inilah bukti konkret pertama yang jadi fondasi untuk semua penyelidikan besar yang akan menyusul. Coba kita lihat urutan waktunya ya. Jadi dugaan aktivitas jaringan ini sebenarnya udah tercium sejak Agustus 2025. Terus puncaknya di awal Februari 2026 terjadilah penangkapan asisten rumah tangga tadi. Dari situ investigasi langsung berkembang cepat dan semua petunjuk mulai mengarah ke perwira dengan pangkat yang lebih tinggi. Nah, di titik ini, investigasinya udah bergeser. Bukan lagi soal satu rumah tangga polisi, tapi udah jadi soal jaringan yang lebih luas di dalam institusi kepolisian itu sendiri. Arah penyelidikannya sekarang menelusuri rantai komando ke atas, bukan lagi ke bawah. Dari pengembangan kasus awal tadi, muncullah nama perwira menengah, yaitu AKPML. Dia ini ternyata jadi mata rantai yang krusial banget, yang menghubungin penangkapan di level bawah ke level yang jauh lebih tinggi lagi. Bukti yang ngarah ke AKBP ML ini kuat banget. Pertama, hasil tes urinanya positif amfetamin dan metamfetamin. Kedua, pas ruang kerja dan rumah dinasnya digeledah, ditemukan 5 paket sabu. Tapi, yang paling penting, kesaksiannya. Dia bernyanyi dan menunjuk ke atasannya langsung, AKBP DPK. Dan lihat angkanya, jumlah barang bukti yang ditemukan dari AKPML ini melonjak drastis, jadi hampir setengah kilo. Ini jelas nunjukin kalau kita nggak lagi ngomongin pemakai biasa. Dia ini adalah simpul penting dalam sebuah jaringan distribusi narkoba. Oke, dengan kesaksian dan bukti yang udah di tangan, tim gabungan penyidik sekarang bergerak menuju target utama mereka. Suasananya pasti tegang banget kan waktu mereka siap-siap mau menggerebek seorang perwira tinggi. Dan inilah momen puncaknya. Tim gabungan dari Divpropam dan Bareskrim Polri langsung bergerak ke Tangerang. Tujuannya satu, menggeledah rumah pribadi mantan Kapolres Bima Kota, AKBP DPK. Dan benar saja, di dalam rumahnya penyidik menemukan paket lengkap. Ada sabu, puluhan butir ekstasi, alprazolam, Happy Five, sampai ketamin. Ini jadi bukti telak yang akhirnya mengukuhkan statusnya sebagai tersangka. Kasus kayak gini kan jelas mengguncang institusi banget ya? Nah, sekarang kita geser sedikit dari investigasi lapangan ke gimana Polri sebagai lembaga merespon skandal ini di hadapan publik. Konsekuensinya serius banget. AKBP DPK dijerat pasal pidana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup, denda sampai miliaran rupiah, dan pastinya sidang kode etik internal yang bakal menentukan nasib karirnya di kepolisian. Pesan dari pucuk pimpinan juga jelas dan tegas. Kadif Humas Polri sampai bilang nggak akan ada impunitas. Ini kayak jaminan gitu, bahwa nggak ada perlakuan khusus sekalipun untuk seorang perwira tinggi. Dan bukan cuma itu, mereka juga bilang kalau standar pemeriksaan untuk anggota internal yang terlibat kasus justru dibikin lebih ketat. Pesan yang mau disampaikan jelas, ini adalah upaya bersih-bersih untuk menjaga kehormatan institusi. Tapi tunggu dulu, penangkapan oknum-oknum polisi ini ternyata bukan akhir dari cerita. Justru, investigasi sekarang beralih ke pertanyaan yang lebih besar lagi. Dari mana sebenarnya sumber semua narkoba ini?
Tim gabungan ini masih terus bekerja. Rencana mereka selanjutnya adalah mendalami jaringan ini lebih jauh lagi, mengejar bandar besar berinisial E yang diduga jadi pemasok utama, dan menyisir semua kemungkinan adanya personel lain yang ikut terlibat. Jadi, operasi ini masih jauh dari kata selesai. Nah, semua ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan mendasar. Di satu sisi, pengungkapan kasus ini dari dalam nunjukin adanya sebuah komitmen, tapi di sisi lain, kok bisa ada jaringan seperti ini di dalam? Ini menimbulkan pertanyaan besar soal pengawasan internal. Kasus ini jadi studi yang menarik banget tentang akuntabilitas dan tantangan sebuah lembaga penegak hukum untuk menjaga integritasnya sendiri.